Membayangkan jika cerita-cerita yang sering kita yakini sebagai karya fiksi ternyata benar adanya. Cerita tentang makhluk kerdil memakai topi kerucut berkeliaran di hutan diyakini sebagai cerita rakyat. Tetapi ketika seorang jurnalis mendokumentasikannya dengan sejumlah saksi mata, maka bagian menarik dari dunia ini pun terungkap. Sebuah legenda kuno dari Eropa berbicara tentang makhluk kerdil berjanggut bernama Gnom. Menurut cerita rakyat Eropa, Gnom merupakan roh-roh di tambang. Mereka berlaku usil kepada para pekerja, melempar kerikil dan terkadang memberi petunjuk kepada mereka letak endapan biji perak. Kemunculan nama Gnom dalam teks asli sejarah manusia bermula pada abad ke-16 oleh seorang alkemis, tabib sekaligus astrolog kebangsaan Swiss Jerman bernama Paracelsus. Dalam karyanya yang berjudul Liber Dinimpis Silpis Pimae is et Salamandis et de Caeteris Spiritibus. Meskipun kata Gnom baru muncul pada abad 16, secara fungsional mereka adalah sepupu dari makhluk mitologi yang lebih tua seperti dwarf, kobold, troll, ataupun ketonik dari Yunani kuno, yang memiliki arti ruh-ruh bawah tanah. Namun Paracelsus pada dasarnya hanya memberikan nama baru yang lebih ilmiah dalam konteks alkimia saat itu, untuk entitas penjaga bumi yang sudah ada dalam tradisi lisan berabad-abad sebelumnya. Bagi Paracelsus dan orang-orang di masanya, karyanya tersebut dianggap karya ilmiah yang teologis. Pada abad ke-16, batasan antara sains, sihir, dan agama sangatlah tipis. Bahkan gaya penulisan Paracelsus dalam Liber Dinimpis tidak seperti berdongeng, melainkan seperti menulis buku teks biologi. Ia pun menjelaskan fisika di balik bagaimana Gnom bisa menembus bebatuan dengan menganggap batu bagi Gnom sama seperti udara bagi manusia. Susan! Susan! It's there! I've got it in camera! It's moving! It's moving! So hairy. Oh my gosh. It went in there. Look at all that. Pada musim gugur 23 September 1979, sekitar pukul 8 malam, sebuah peristiwa aneh menimpa sekelompok anak sekolah dasar. Malam itu sudah benar-benar gelap karena matahari telah terbenam pada pukul 7 dan langit sedikit berawan setelah diguyur hujan, hanya menyisakan cahaya bulan sabit yang tipis. 6 hingga 8 anak tersebut yang terdiri dari kelompok usia yang lebih tua dan yang lebih muda berjalan sejauh kurang lebih 1 mil dari rumah mereka. Malam itu mereka memutuskan untuk menyusup masuk ke Wollaton Park di Nottingham melalui pintu masuk di sisi utara. Meskipun taman tersebut secara resmi sudah ditutup, di tengah kegelapan gulita yang hanya diterangi sedikit cahaya dari rumah-rumah di sekitar dan lampu jalan yang jauh, mereka melintasi padang rumput hijau di taman tersebut. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah area hutan kecil berlumpur dan dipagari, yang dikenal oleh anak-anak setempat sebagai The Swamps atau rawa-rawa. 4 anak dari kelompok yang lebih tua yaitu Andrew, Patrick, Angela, dan Rosie memutuskan untuk merayap masuk melalui sebuah lubang di pagar menuju area hutan yang rimbun dan jauh lebih gelap tersebut. Tiba-tiba kejadian aneh pun dimulai ketika anak-anak itu melihat sesuatu bergerak di puncak pepohonan. Mereka juga melihat cahaya yang tampak menggantung di pepohonan tersebut. Tak lama kemudian, muncul 30 mobil kecil yang masing-masing diisi oleh seorang pengemudi dan penumpang Gnom.
Makhluk-makhluk kecil beserta kendaraan mereka itu tampak bersinar dalam gelap, sehingga anak-anak bisa melihat jelas bahwa para genong itu memiliki janggut, mengenakan topi, dan memakai celana dengan tambalan. Mobil-mobil genom itu kemudian mulai mengejar keempat anak tersebut. Dalam kepanikan pelarian mereka, dua anak laki-laki terjatuh ke dalam rawa. Di tengah kekacauan itu, para genom melompat ke punggung mereka dan mengarahkan mobil hingga anak-anak tersebut terdorong masuk ke lumpur. Keempat anak yang ketakutan itu akhirnya berhasil mundur dengan cepat kembali ke padang rumput. Di padang rumput, mereka bergabung kembali dengan anak-anak yang lebih muda. Dua dari anak yang lebih tua tampak dipenuhi lumpur. Saat mereka menceritakan kejadian tersebut, anak-anak yang lebih muda awalnya tidak mempercayainya. Namun, tiba-tiba mobil-mobil genom itu muncul keluar dari area rawa dan langsung mengejar sekelompok anak tersebut. Kejar-kejaran mencekam ini berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Anak-anak itu pun berlari sekuat tenaga melintasi taman menuju pintu keluar. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri ke jalan di sekitar taman. Sementara para genom tersebut berhenti di batas area dan tidak mengikuti mereka keluar dari taman. Kejadian pada malam 23 September 1979 tersebut tidak berhenti di gerbang taman. Dokumentasi yang sangat lengkap justru menjadi alasan mengapa insiden ini dianggap sebagai salah satu kasus anomali klasik yang paling menarik. Segera setelah anak-anak tersebut melarikan diri dari taman, proses pencatatan informasi dimulai untuk memastikan kebenaran dari apa yang mereka alami. Kurang dari 48 jam setelah penampakan tersebut, sebuah upaya penyelidikan awal dilakukan untuk menangkap ingatan segar para saksi. Pewawancara utama yakni Robin Eldridge yang merupakan kepala sekolah dari anak-anak tersebut mengambil inisiatif untuk merekam pengakuan mereka. Eldridge mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak secara terpisah untuk melihat apakah kesaksian mereka tetap konsisten tanpa saling mempengaruhi. Tiga anak yang berada di jantung peristiwa yakni Patrick, Andrew, dan seorang rekan lainnya memberikan deskripsi yang sangat terperinci dan identik. Ketiga anak tersebut dengan yakin menyatakan jumlah yang sama yaitu 30 mobil dengan 60 genom. Selain transkrip wawancara, anak-anak juga membuat dua gambar yang mengilustrasikan sosok genom dan kendaraan mereka sebagai bentuk visual tambahan. Kabar tentang penampakan ini segera menarik perhatian para peneliti fenomena anomali dan ahli folklore yang memiliki reputasi di bidangnya. Marjorie Johnson sebagai anggota senior dari Fairy Investigation Society yang merupakan kelompok investigasi tentang peri. Ia melakukan penyelidikan formal dan menyusun laporan mengenai kejadian tersebut. Johnson yang mempercayai kesaksian anak-anak tersebut berpendapat bahwa detail tentang cahaya yang mereka lihat adalah karakteristik dari makhluk peri. Lalu adapun Frank Earp, seorang ahli folklore yang melakukan investigasi mendalam terhadap lokasi kejadian. Ia berhasil merekonstruksi rute perjalanan anak-anak dan mengidentifikasi pintu masuk Harrow Road sebagai titik mereka menyusup ke taman. Dan adapun Dan Green, peneliti yang memberikan analisis teknis mengenai kondisi pencatatan melalui esainya. Ia memastikan bahwa astronomi bahwa matahari terbenam pukul 7 dan kondisi malam itu sudah gelap gulita saat anak-anak berada di area rawa. Dan adapun yang terakhir merupakan Chris Woodyard, peneliti yang bersama penulis teks ini membedah kasus melalui podcast serta menyunting buku dan mengumpulkan puluhan esai dari berbagai ahli. Meskipun banyak teori yang diajukan, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di tengah kegelapan rawa Wollaton tetap menjadi bahan diskusi yang tak pernah usai hingga hari ini.